tingkatnya pragmatis, maka tidak akan bisa menerima itu karena dia tidak pernah mengalaminya, dia tidak pernah menjangkaunya. Jadi harus diakui bahwa orang yang tingkat spiritualnya udah tinggi, dia udah nggak mengenal ritualitas. Terus untuk yang publik tadi, Nah, untuk beragama publik kita ambil sisi humanisnya, sisi sosialnya. iya. Jadi kita bisa bicara pluralisme kalau kita udah menghilangkan klaim atau klaim kebenaran. Kita nggak bisa ngomong pluralisme sekaligus mengatakan agama kita yang paling benar Iya. di ruang publik. Kita nggak bisa ngomong pluralisme ketika kita masih ingin mengkonversi orang lain untuk masuk ke agama kita. Jadi nggak mungkin kan saya ngomong pluralisme kemudian menawarkan Anda untuk bagaimana kalau Anda masuk ke dalam Islam. Silakan Anda mengucapkan kalimat syahadat. Silakan Anda mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya kepada orang Kristen. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Karena yang namanya pluralisme adalah bagaimana kita bisa bersosialisasi atau mengaplikasikan aspek humanisme agama ke dalam forum publik. Jadi kita nggak butuh yang namanya dakwah, yang namanya khutbah atau menarik orang ke agama kita. Islamisasi atau kristenisasi itu nggak berlaku di sini. Tapi gini masalahnya, problem yang ada di sekitar kita, kebanyakan orang-orang itu masih memandang bahwasanya ini bukannya menjelekkan satu agama atau gimana. Biasanya kan kayak gini, dia punya tanggungan untuk bahasa kerennya berdakwah, mengajak orang, dan itu juga banyak disalahartikan bahwasanya kalau tidak bisa mengajak orang dengan mulut kan ada yang kayak gitu. Kalau nggak bisa mengajak dengan mulut, cobalah dengan tangan kan kayak gitu. Mungkin banyak orang menyalahartikan kayak gitu kan. Seperti secara nggak langsung kan penutupan pub, diskotik pas waktu Ramadan, penutupan warung, mungkin kan kayak gitu. Nah itu menurut Mas sendiri gimana itu? Ya, mungkin tadi merujuk pada satu hadis yang mengatakan bahwa cegahlah kemungkaran minimal dengan mulutmu. Paling enggak cegahlah kemungkaran dengan tanganmu, dengan perbuatan. Cegahlah. Kalau nggak bisa, maka cegahlah dengan ucapanmu. Minimal kita melarangnya. Tapi kalau itu tidak bisa, maka kita hanya mengingkarinya, bahwa kita hanya menganggap bahwa itu jelek. Dan itu adalah serendah-rendah iman. Dan siapa sih orang yang beragama yang mau dianggap imannya paling rendah? Kan nggak mau. Nah, di sini kita harus mengkoreksi kembali apa sih arti kemungkaran itu. Ketika kita ngomong kemungkaran, maka kita tidak bisa mengatakan orang yang beragama lain adalah orang yang mungkar. Iya, setuju kalau itu. Kita nggak bisa ngomong orang yang nggak sepaham dengan kita, orang yang sholatnya nggak seperti kita, atau orang yang nggak mau sholat itu adalah orang yang mungkar. Kita harus mengkoreksi atau memperbaiki arti dari kemungkaran itu sendiri. Maka di sini mengerucut bahwa kemungkaran adalah sesuatu yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi di sini lebih kepada aspek sosialnya. Ketika kita ngomong aspek sosial, maka bukan agama saja yang melarang kemungkaran, tapi ideologi sosialis, ideologi humanis, bahkan ideologi sekularisme juga melarang, dan semua ideologi melarang kemungkaran. Dan kita nggak bisa membenarkan orang yang memukul orang lain tanpa alasan. Intinya menghargai manusia yang lain lah. Iya. Bahasa kerennya kan hablum minan nasnya itu. Hablum minan nas. Ya, mungkin kayak gitu. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, Mas, kiat-kiat bagaimana sih caranya agar bangsa Indonesia ini, kita yang kecil